Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mbak Yuni kali ini nantangin si Nandar. Karena menurut Mbak Yuni, Nandar ini adalah penipu, pembohong, membohongi ribuan orang dengan mengatakan Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Dan kemudian yang kedua mengatakan bahwa Isa itu menikah dan punya anak. Ini adalah sebuah pembohongan menurut dia. Kenapa? Karena menurut Mbak Yuni, yang diajukan oleh Nandar itu bukti-bukti literaturnya itu bukan dari Islam. Kali ini Mbak Yuni menantang Nandar menunjukkan bukti literatur dari Islam. Di mana buktinya Yesus menikah atau Isa menikah? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam. Saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. Jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bila orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa kali menanggapi Nandar, Ustadz Kainama, Gus Betik, dan yang lain mengenai pernikahan Yesus. Mereka ini menuduh Yesus menikah, bahkan poligami dan punya anak. Tapi ya itu, literatur yang mereka pakai semuanya adalah literatur dari teolog liberal seperti Barbara Thiering, kemudian komik, buku, novel, Dan Brown, The Da Vinci Code. Kemudian ada satu lagi seorang perempuan, teolog liberal, saya lupa namanya. Dia juga mengatakan hal yang sama. Jadi ini dipakai oleh para mualaf termasuk Yonatan Nandar ini untuk menyerang kekristenan bahwa Yesus pernah menikah. Padahal sebenarnya mereka ini, para penulis teolog liberal ini, penulis buku,
buku yang dikutip mereka ini, yang diambil sumbernya adalah dari Injil-Injil apokrif, kitab-kitab apokrif perjanjian baru, seperti Injil Maria Magdalena dan kemudian Injil Filipus. Ini semuanya adalah Injil palsu, karena dalam tradisi bapak-bapak gereja atau tradisi rasuli itu tidak pernah ada tulisan bahwa Maria Magdalena menulis Injil. Tidak pernah juga ditemukan ada bukti bahwa Filipus menulis Injil. Jadi mereka ini tidak pernah menulis Injil. Dan yang paling aneh dan janggal adalah kedua Injil palsu ini ditulis jauh setelah kematian para rasul. Jadi ini jelas adalah Injil palsu. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Yuni tadi itu ya, bahwa ayo kalau kamu memang punya statement itu, tolong buktikan. Jangan hanya pakai literatur di luar Islam, tapi literatur Islam sendiri mana yang menunjukkan bahwa Yesus atau Isa menurut Islam ini pernah menikah, bahkan poligami dan punya anak. Secara pribadi, saya tidak setuju jikalau Yesus adalah Isa di dalam Islam. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jadi, jangan disama-samakan ya. Karena saya sudah membahas beberapa kali mengenai perbedaan antara Yesus dengan Isa menurut Islam. Itu sangat berbeda. Ayo, Nandar, tolong jawab tantangan dari Mbak Yuni ini ya. Tunjukkan literatur dari Islam. Jangan hanya koar-koar aja. Dan ini membohongi, menyesatkan banyak orang Islam menurut Mbak Yuni. Sekian dari saya. Semoga ini memberkati kita dan juga mencerahkan kita semuanya. Shalom. Salam maras, Tuhan Yesus memberkati.